saya Desti Anggraini. Saya mahasiswi dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu perjalanan dan perkembangan konsep ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat. Awal munculnya ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW di abad ke-7. Pada masa itu, Islam memberikan aturan tegas tentang kegiatan ekonomi, seperti larangan riba, kewajiban zakat, kejujuran dalam muamalah, dan pentingnya akad dalam transaksi. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat melanjutkan penerapan ekonomi Islam melalui pengelolaan Baitul Mal, pembagian zakat, dan kebijakan fiskal yang berpihak pada kesejahteraan umat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam sudah memiliki sistem ekonomi yang jelas dan terstruktur. Pada abad ke-8 hingga ke-14, dunia Islam memasuki masa keemasan. Banyak para ulama mengembangkan konsep ekonomi yang sangat maju pada zamannya. Beberapa tokoh pentingnya ialah Al-Ghazali yang menekankan etika dalam ekonomi, larangan monopoli, dan pentingnya keseimbangan hidup. Yang kedua ada Ibnu Taimiyah yang mengatur prinsip harga yang adil, kejujuran dalam perdagangan, dan peran negara dalam mengawasi pasar. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun, tokoh besar yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Modern karena pemikirannya tentang pajak, tenaga kerja, pembangunan, dan siklus ekonomi jauh sebelum ilmuwan barat membahasnya. Pemikiran para ulama ini menjadi fondasi sistem ekonomi Islam hingga saat ini. Memasuki abad ke-20, ekonomi Islam mengalami kebangkitan. Banyak negara muslim mulai menegakkan sistem keuangan syariah untuk menggantikan sistem ribawi. Saat ini, perkembangannya dapat kita lihat pada bank dan pembiayaan syariah, asuransi syariah atau takaful, pasar modal syariah, lembaga zakat, dan wakaf produktif. Di Indonesia, sektor ekonomi Islam berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Sistem ekonomi Islam kini bukan hanya alternatif, tetapi solusi untuk keadilan, keseimbangan sosial, dan keberkahan ekonomi. Dari sejarah yang panjang ini, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang adil, beretika, dan dapat menyeimbangkan dunia dan akhirat. Semoga penjelasan di atas dapat menambah wawasan kita tentang nilai-nilai ekonomi. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.